Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Ekawati dari UPT SPF SD Negeri Tidung. Hari ini akan melakukan koneksi antar materi modul 2.3 yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya difasilitatori oleh Bapak Muhammad Hasbi dan praktik pengajar Bapak Muhammad Arif Gunawan. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Setelah mempelajari modul 2.3, konsep coaching secara umum. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang fokus pada solusi dalam memaksimalkan kinerja dari coaching. Bisa dibilang juga bahwa coaching adalah menuntun dan menghantarkan coaching untuk menemukan ide atau mengatasi tantangan yang dihadapi, dan coaching juga membangun kemitraan yang setara sehingga coachee yang terdiri yang mengambil keputusan. Jadi coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Ki Hajar Dewantara menegaskan, tujuan pendidikan adalah membimbing pertumbuhan kodrat anak. Pendidik perlu menguasai keterampilan coaching untuk membimbing potensi murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran memberi murid kebebasan menemukan diri mereka dengan panduan dan pemberdayaan pendidik. Pendekatan coaching seperti Tutwuri Handayani memperkuat komunikasi guru dan murid, emansipatif dan penuh kasih sayang. Coaching melibatkan dialog antara coach dan coachee, melatih guru menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam pembelajaran. Agar menjadi coach yang baik, maka kita perlu mengetahui paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Alur percakapan coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta merupakan kepanjangan dari T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, TA adalah tanggung jawab. Setelah mempelajari modul 2.3, saya termotivasi untuk melakukan berbagai praktik baik dengan rekan sejawat mengenai paradigma berpikir coaching yang memberdayakan, belajar bersama mengenai praktik coaching dengan alur Tirta, dengan penerapan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan diri melalui pendekatan coaching. Saya berperan sebagai coach kepada murid dengan semangat Tutwuri Handayani, yakni dengan menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching. Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul 2.3. 1. Peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik serta lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, melalui kegiatan praktek coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur Tirta sebagai dasar saya dalam melakukan coaching.
Kompetensi yang akan saya tingkatkan. Dalam percakapan coaching dengan Alur Tirta, saya ingin meningkatkan dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan hal tersebut, saya dapat membantu coachee dalam menemukan solusi ataupun langkah-langkah penyelesaian masalah dari coachee. Analisis implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching adalah proses berkelanjutan yang memberdayakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Paradigma ini mengintegrasikan pengembangan kompetensi dan optimalisasi potensi individu. Setiap pemimpin termasuk kepala sekolah perlu memahami tujuan supervisi, pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Kemitraan antara supervisor dan guru ditekankan dengan prinsip konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Tahapan supervisi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, dengan fokus pada observasi klinis. Percakapan praobservasi membangun kepercayaan dan kesepakatan, memastikan keterlibatan aktif guru dalam pengembangan diri melalui supervisi. Melalui eksplorasi konsep, kita dapat lebih memahami supervisi akademik dengan cara berpikir coaching. Setiap guru dapat mengasah keterampilan dan meningkatkan performa melalui panduan penuh dukungan dan pemberdayaan. Supervisi bukan hanya tugas rutin, melainkan semangat untuk pertumbuhan dan keunggulan di dalam dunia pendidikan. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Dalam modul 21 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coachee. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar mereka dan guru merespon kebutuhan tersebut. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul-modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional atau PSE. Pembelajaran sosial emosional yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coachee, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Proses coaching dapat digunakan untuk membimbing murid dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran ini berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being dengan kompetensi meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana hubungan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran? Hubungan keterampilan dengan pengembangan kompetensi pembelajaran, keterampilan coaching sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin
pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita perlu mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran yang efektif dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Dengan mengembangkan keterampilan coaching, kita dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, yang mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia yang terus berubah dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.